Ya, sudah Bu. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori lokasi. Tadi secara singkat kelompoknya Mardika sudah cerita banyak tentang teori lokasi. Teori lokasi ini untuk melihat spasial, ruang spasial, karena kita tahu bahwa pendekatan di dalam regional itu tidak hanya cukup untuk pendekatan regional atau pendekatan yang lain, tapi juga ada pendekatan spasial. Makanya kita butuh yang namanya teori lokasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari teori lokasi itu ya kan ada berbagai macam jenis teori yang muncul. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Christoller. Jadi Christoller ini mengembangkan untuk wilayah yang ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, wilayahnya dataran tanpa roman, artinya daratannya sama, datar gitu ya. Gerakannya bisa ke segala arah, kemana-mana enak. Nah, geraknya gampang. Penduduknya memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Dan konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak dan biaya. Jadi di sini ada penekanan bahwa kalau Christoller harus minim jarak dan biaya. Jelas sampai sini? Jelas? Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Terdengar Ibu. Kemudian dari asumsi Christoller tadi kita tahu bahwa ada jangkauan luas pasar dari setiap komoditi dan ada batasnya yang dinamakan range. Nah, batas minimalnya itu disebut range. Dari luas pasarnya agar produsen tetap berproduksi. Dan ada juga yang namanya luas pasar. Luas pasar minimalnya dinamakan threshold. Jadi di dalam teorinya si Christoller ini kita mengenal ada range yaitu batas minimal dan threshold itu adalah luas pasar. Bisa? Bisa? Oke, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Terdengar, Bu. Oke. Nah, ini ada studi kasusnya. Misalkan ini adalah harga untuk mendapatkan 1 butir telur. Harga per telur ya, per unit telur. Harganya sama semua, 400. Yang membedakan di sini adalah jarak. Karena jaraknya berbeda sehingga membutuhkan biaya transportasi yang juga berbeda. Di dalam teorinya Christoller kita lebih menekankan kepada jarak dan biaya sehingga kita bisa hitung daya beli dan unit yang terbeli. Untuk kolom 1 harga unitnya 400, jaraknya 0. Mungkin ketika buka pintu rumah langsung tokonya gitu ya. Jadi 0 jaraknya sehingga biaya transportasinya tentu tidak ada. Dengan daya beli 2.000 tentu dia dapat 5 butir telur. Karena 2.000 dapat 5 gitu ya, 5 butir telur. Lalu dengan jarak 2 dan biaya transportasi 400. Karena ada jarak di situ, maka dia butuh biaya transport sebesar 400. Awalnya daya beli dia 2.000, tapi ketika 2.000 sudah dikurangi 400 tentu 1.600 sehingga yang diperoleh telurnya hanya 4. Kemudian juga sama untuk jarak yang 4 dan 8. Semakin besar semakin dikurangi biaya transport sehingga daya belinya menurun dan unit terbelinya juga menurun. Dengan demikian, luas pasar range dari telur itu adalah 8 km ke segala arah. Jadi ini adalah luas pasarnya yaitu 8 km segala arah. Nah, ini dari sisi produsen bisa terus berproduksi maka membutuhkan penjualan minimal dalam unit yang bisa diserap di dalam suatu threshold. Nah,
wilayah pemasaran minimal. Asumsinya dalam satu threshold tidak ada produsen yang sejenis. Jadi kalau tadi thresholdnya 0, 2, 4, dan 8 itu hanya ada satu produsen. Tapi kalau sekarang ya susah teorinya untuk dipakai gitu ya, karena kan satu range saja sudah ada berapa toko, satu threshold tadi sudah ada berapa toko yang menjual barang yang sama gitu ya. Apalagi kalau barang-barangnya yang bersifat kebutuhan dasar atau kebutuhan pangan pasti lebih banyak gitu ya. Jadi kalau ini bisa asumsinya produsennya itu tidak ada produsen yang sejenis dalam threshold yang sama. Jelas sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah bentuk hubungan threshold dan range. Tadi kelompoknya Mahardika juga sudah menjelaskan dan menggambar. Kualifikasikan kelompok barang, masing-masing komoditas mempunyai range dan threshold yang berbeda. Untuk mengetahui hal tersebut perlu pengelompokan kelompok barang. Nah, tadi kelompoknya Marika sudah cerita nih, ada jenis kelompok yang harus dikelompokkan oleh Chris Stoller. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 untuk yang kebutuhannya harian, contohnya beras gitu kan, minyak, gula, sayur mayur dan lain-lain itu masuk ke dalam kelompok 1. Kelompok 2 itu adalah kelompok yang bulanan. Nah, bulanan itu apa saja yang diperlukan. Kelompok 3 adalah semi bulanan dan yang terakhir adalah tahunan. Tahunan misalnya mobil mewah, lalu perhiasan dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini sehari-hari, bulanan, kebutuhan beberapa bulanan dan tahunan. Oke. Nah, di sini ada kata kuncinya. Semakin tinggi kelompok suatu barang, maka semakin luas juga range-nya. Dalam contoh di atas misalnya kelompok 4 gitu ya, sebentar. Oke. Ya, jadi semakin tinggi kelompoknya maka semakin luas juga range dan threshold-nya. Misal tadi dalam kelompok 4 yaitu jenis untuk perhiasan dan barang-barang yang kebutuhan tahunan itu kita berikan order 1. Untuk kelompok 3 untuk yang beberapa bulanan itu order 2. Untuk kelompok 2 itu ordernya 3, berarti yang bulanan, dan yang 1 yang kebutuhannya harian itu ordernya 4. Jadi semakin tinggi kelompok barang maka semakin luas range dan threshold-nya. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Sudah jelas. Oke. Nah, dari sini yang namanya Chris Stoller itu rumusnya K sama dengan 3. Maka kita ketahui bahwa barang order 1 lebarnya range-nya adalah 3 kali barang order 2. Sedangkan barang order 2 3 kali barang dinyatakan kuota
rendah. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jelas? Oke, kalau jelas kita next lagi. Nah, terjadinya konsentrasi produsen dan pedagang dengan berbagai jenis barang. Nah, ini menurut si Christoller itu menyatakan bahwa jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral yang wilayahnya mendorong terciptanya kota. Apabila di tempat konsentrasi tersebut terdapat banyak jenis barang yang ingin dibeli konsumen secara bersamaan, maka jangkauan pasarnya bertambah luas, misalnya beras dan telur tadi. Dan terjadinya jika barangnya sejenis. Sifat manusia berusaha mendapatkan barang yang diinginkan dengan batas waktu tertentu, maka memberikan kepastian pada pembeli bahwa dia akan mendapatkan barang yang akan dicari. Itu kalau konsensusnya barangnya. Terjadinya orde produsen dan penjual. Nah, di sini range dan threshold dari produsen dapat berubah akibat skala ekonomi atau maka produsen dapat harga pokoknya akibat dan tren luas. Putus-putus? Iya Bu, suaranya putus-putus. Nah, ini sinyalnya ya. Oke. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, jadi intinya di sini range dan threshold ini bisa berubah akibat skala ekonomi. Kenapa? Karena skala ekonomi kan kita tahu ketika kejadiannya ketika produsennya meminimumkan biaya. Sehingga ketika minimumkan biaya, skala berproduksinya akan ekonomis. Ketika skala produksinya ekonomis, harga produksinya, harga pokoknya akan turun gitu ya. Sehingga akibatnya nanti keuntungannya bertambah dan range dan threshold-nya juga akan bisa semakin meluas gitu. Jadi economic of scale ini mempengaruhi range dan threshold. Oke, ada pengaruh jarak terhadap harga. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, salah satunya adalah harga. Faktor jarak dapat terjadinya perbedaan harga. Apabila antar lokasi suatu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Jadi ini maksudnya karena kita tahu di dalam teori permintaan gitu ya, bahwa harga itu mempengaruhi gitu, dan salah satu yang mempengaruhi harga itu adalah jarak, karena kita tahu tadi ketika jaraknya semakin jauh akhirnya konsumennya memikirkan gitu kan, akhirnya dapat mempengaruhi si harga tersebut. Atau misalnya bukan sekarang kan sudah digital ekonomi gitu kan, artinya sudah banyak platform online yang menjual barang. Ya, mungkin faktor harga tidak terlalu menentukan kalau ada promo. Tapi kalau tidak ada promo kan pasti berpikir juga untuk membelinya. Misalnya Mahardika membeli satu produk yang sama gitu ya, yang ada di Jogja dan ada di Jakarta. Ketika nanti nggak ada promonya, pasti kan berpengaruh tuh dengan harganya. Sehingga nanti tetap yang dipilih pasti yang lebih dekat, gitu kan? Oke, jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke fontunen?
Ini adalah model fontunen. Model fontunen itu ada model cincinnya nanti. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya dengan kelompoknya Mahardika. Jadi wilayahnya ini terisolir, artinya tidak terdapat banyak pengaruh dari kota lain. Kemudian tipe pemukimannya adalah padat di wilayah pusat pasar. Seluruh wilayah memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. Fasilitas pengangkutannya itu bersifat primitif sesuai dengan zamannya ya intinya ya, dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat yang dibawa dan perbedaan jarak ke pasar. Semua faktor alami yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Nah, ini bentuk kurvanya. Tadi kalau Dika buat ada kurva A dan kurva B, mana yang lebih baik gitu ya. Nah, ini di mana kurva horizontalnya itu adalah sewa tanah, vertikalnya sewa tanah, horizontalnya adalah jarak dari pasar. Oke, nah di sini ada slope yang negatif, artinya apa? Bacanya gimana? Ada yang bisa? Jika bla 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 naik, maka bla 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 turun, gitu kan? Nah, ini gimana nih dibahasakan? Slope-nya negatif, sisi vertikalnya sewa tanah, sisi horizontalnya jarak. Oke, silakan difikirkan dulu. Izin menjawab, Bu. Oke. Rofi tadi yang mau jawab ya? Iya, Bu, tapi Siapa tadi yang mau jawab? Oke, silakan Rofi. salah nggak apa-apa ya, Bu. Gini, Bu, kalau nggak salah tuh Namanya proses belajar kan. saat sewa tanahnya tuh naik, harganya nggak sih ya? Harganya tuh jaraknya tuh semakin dekat, Bu, ke pasar, tapi saat sewa tanahnya tuh murah, jarak dari pasarnya tuh jauh. Kalau nggak Oke. Benar? Benar? Benar. Jadi semakin tinggi harga tanah, nah, gitu kan? Semakin tinggi tanah, maka jaraknya semakin jauh atau semakin dekat? Dekat, Bu. Semakin dekat. Nah, karena kan semakin tinggi harganya. Tapi semakin murah harga tanah, semakin rendah harga, semakin jauh jaraknya dari pasar. Jadi jangan bingung untuk interpretasinya ya. Nanti kalau kelompoknya si Dika
kasih perbandingan antara kurva A dan B, bahwa ternyata yang A lebih baik dia dicenderung dibandingkan dengan yang B gitu. Ya, jadi kalian pahami dulu bahwa konsepnya slope-nya negatif. Kalau slope-nya negatif berarti bacanya kebalikannya gitu ya. Kalau slope-nya positif berarti hubungannya searah, tapi kalau negatif dia kebalikannya. Jelas sampai sini? Oke. Jelas, Bu. Nah, dari sini kita turunkan lagi bahwa di dalam fontunen itu ada diagram cincinnya. Dia membagi kelompok kategori wilayahnya. Jadi ada P itu pasar 1 sampai dengan 6. 1 itu untuk wilayah industri dan yang 6 itu untuk pembuangan sampah. Nah, ini dia. Jadi juga sudah dijelaskan sebenarnya sama Mahardika, jadi ini bisa dibaca ya. Jadi dibagi cincin 1 untuk pusat, cincin 2 untuk pertanian, hutan, pertanian ekstensif, wilayah peternakan, dan 6 adalah pembuangan sampah. Itu menurutnya diagram cincinnya fontunen. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam teori lokasi biaya minimumnya Weber. Teorinya Weber menganalisis tentang lokasi kegiatan industri bahwa pemilihan didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportnya dan tenaga kerja. Jadi biaya transport dan tenaga kerjanya ada T dan L di dalam Weber. Di mana kedua penjumlahannya menurut Weber harus sama-sama minimum. Nah, jadi si T dan si L tadi itu harus sama-sama minimum. Oke, kita lihat lagi. Yang digunakan memadai itu seperti bahan-bahan dan lainnya ada, tapi dalam jumlah terbatas. Tenaga kerjanya merata tapi tidak berkelompok pada lokasi dan mobilitasnya juga. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi lokasi industri. Yang pertama, adanya transport, upah tenaga kerja, dan aglomerasi dan deaglomerasi. Jadi ada tambahan di kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi. Jelas? Oke. Menurut Weber, biaya transportasi merupakan faktor yang menentukan lokasi, sedangkan untuk faktor yang lainnya dimodifikasi. Nah, gimana sih Bu bentuk kurvanya? Nah, ini oke. Ini dia. Ada model location triangle-nya dari Weber. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ada 3 sumbu di sini, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X, Y, Z ini adalah bobot input dan outputnya X, Y, dan Z. Kemudian ada titik P ini adalah pasar. Kemudian ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, oke. M1 dan M2. M1 dan M2 ini adalah sumber bahan baku. P adalah pasar. A, B, C adalah jarak lokasi input dan outputnya, A, B, C. Kemudian T adalah titik optimumnya, titik lokasi optimumnya. Sekarang saya minta coba jelaskan apa sih maksud dari location triangle menurut Weber. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, diperhatikan. Jadi kalian perhatikan dulu titik P. P itu pasar. M1, M2 itu bahan baku. Jadi
konsepnya ada bahan baku atau pasar nih. Kemudian si T itu adalah titik optimumnya. Jadi dia dekat ke pasar, dekat si bahan baku. A, B, C adalah sumbu untuk lokasinya, lokasi input dan outputnya. Oke, ada yang bisa maksud dari location triangle-nya Weber? Tadi ini kayaknya belum disampaikan oleh kelompoknya Dika nih. Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Ya, berarti sudah disampaikan, berarti tinggal menyampaikan saja. Tadi kan sudah disampaikan. Gimana nih? Ada yang bisa? Rofi mau jawab? Ada Suara di tempat saya putus-putus, Bu. Oke, sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan ada yang bisa menjelaskan untuk location triangle-nya menurut Weber? Saya coba menjawab, Bu. Oke, Wahyu. T itu lokasi optimum, M1 dan M2 sumber bahan baku PFAS. Jadi gini, Bu, lokasi optimum ini sangat dekat dengan bahan baku, Bu. Jadi ketika Halo, Bu, halo. Ya, Wahyu. Putus ya? Jadi ketika lokasi T, lokasi optimum itu dekat dengan bahan baku, otomatis waktu tempuh atau penentuan lokasinya itu sangat strategis, Bu. Jadi bahan baku yang akan disediakan juga tidak banyak memakan waktu tempuh, Bu. Jadi lokasinya itu kalau yang saya tahu itu kayak strategis gitu, Bu. Jadi bahan baku M1 sama M2 bahan bakunya itu dekat dengan lokasi optimum dan tidak jauh juga dengan pasar, Bu. Kayak gitu sih, Bu. Mohon maaf, Bu, kalau salah, Bu. Oke, boleh. Ada yang punya pendapat lain atau ingin menjelaskan? Saya ingin mau jelasin? Lebih memperjelas lagi. Kalau misalnya titik T ini lebih dekat dengan M1 M2, maka biaya transportasi ke pasar itu mahal. Tapi kalau titik T ini dekat dengan P, maka biaya transportasi untuk bahan bakunya itu mahal, sehingga ditentukan titik tengah yang merupakan titik biaya efektif termurah untuk mencapai pasar dan bahan baku. Begitu, Bu. Oke. Ya, jadi kalau intinya T itu adalah titik optimum
suatu perusahaan untuk produksi gitu ya, karena dekat dengan M1, M2 itu bahan baku 1, bahan baku 2 dengan P itu pasar. Nah, bagaimana caranya gitu kan untuk melihat? Nah, di sini ada rumusnya, indeks material atau IM. Bobot bahan baku lokal dibagi dengan bobot produk akhir. Apabila nanti IM lebih besar dari 1, perusahaan akan beralokasi lebih dekat ke bahan baku. Tapi apabila IM-nya kurang dari 1, perusahaan akan beralokasi dekat ke pasar. Jadi nanti kalau misalnya kurang dari 1, dia lebih ke A nih, lebih dekat ke pasar. Kan kalau mau dapat titik yang T kan sulit ya, di tengah-tengah antara si bahan baku dan pasar. Nah, tapi bisa dipilih yang lebih baiknya gimana dengan indeks IM tadi itu ya. IM, indeks material, dengan membagi bobotnya. Lalu kalau M-nya kurang dari 1, dia bisa lebih dekat ke pasar. Tapi kalau M-nya lebih besar dari 1, dia bisa di titik B lebih dekat ke sumber bahan baku M1 atau sumber bahan baku M2, tergantung dari yang digunakan. Inilah yang disebut dengan teori location-nya triangle. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Oke. Kemudian, nah, di dalam si Weber juga itu ada kurva isopadan. Nah, isopadan. Ini menghubungkan antara faktor biaya transportasi dengan biaya tenaga kerja. Nah, itu makanya ada 1, 2, 3 wilayahnya gitu kan ya. Jadi dia menghubungkan antara biaya transportasi dengan biaya tenaga kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh si Mahardika juga untuk perbedaan kurva-kurvanya. Kemudian dari sini muncul kurva kritis isopadan. Jadi ini akibat terjadinya lokasi biaya transportasi yang terendah tadi karena ada titik T1, T2, T3, akhirnya kalau dibuat gitu kan, digabungkan dijadikan satu, maka di sini ada titik A sehingga muncullah lokasi aglomerasi. Jadi isopadan kritis ini menghubungkan antara faktor biaya transportasi dengan lokasi aglomerasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan dengan kelompoknya Mahardika bersenda contoh-contoh kurva yang bergeser, kurva pergeserannya gitu ya. Kemudian ini nggak akan saya banyak bahas, ini ke loss tadi juga sudah, jadi si loss berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang digarap. Makin jauh dari tempat tinggal, maka konsumen enggan membeli karena biaya transportnya semakin mahal. Produsen di sini harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar. Jadi di sini intinya produsen yang harus lebih memilih lokasi mana sih yang bisa menghasilkan penjualan terbesar. Gitu, menurut si Lodge. Nah, yang ini adalah teori memaksimumkan laba. Yang namanya maksimumkan laba berarti rumusnya TR min TC. Ada rumus TR, ada rumus TC. Apa rumus TR? TR apa rumusnya? Total revenue apa rumusnya? Ingat nggak? Ada yang ingat? Rofi bisa jawab apa rumus TR? Rofi? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Lupa. Infonya gimana? Price kali quantity. Bukan, Bu. Oke, good job Afla. Price kali quantity. P kali Q. Nah, ini P dikali dengan Q. AR apa rumusnya? P kali Q bagi Q. TC sekarang. TC rumusnya apa? TC rumusnya apa, Devi? FC plus Fixed cost sama ditambah variable cost. sama Fixed cost ditambah variable cost. Mana fixed, mana variable ditambah. Itu nomornya TC. Kalau AC berarti TC bagi Q. Nah, jangan lupa, itu kan nanti ada AVC juga toh. Nah, itu beda lagi. Nah,
dikemukakan oleh si Smith. Konsepnya adalah average cost berarti TC bagi Q dan average revenue berarti P kali Q bagi Q yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produk sama, maka dapat dibuat kurva AC yang bervariasi dengan lokasinya. Di sisi lain dibuat pula kurva average revenue yang terkait dengan lokasi. Nah, ini misalnya tadi juga sudah disimpulkan oleh si Mahardika ya, disebutkan ya, bahwa misal ada titik A, titik O, dan titik B. Yang lebih optimum yang ada di O, karena titiknya lebih maksimum gitu kan ya. Jadi di sini titik maksimumnya. Jadi ini adalah selisih antara AR dan AC-nya. Jadi ini kalau di soal biasanya kalian suruh cari dulu AR sama AC. Nah, nanti di situ manakah lokasinya, titik lokasi optimumnya. Nah, di situ baru nanti bisa lihat. Nah, bisa dipahami. Bisa, Bu. Oke. Jadi harus tahu dulu rumusnya supaya nggak salah. Kemudian ada model gravitasi. Model gravitasi ini nanti akan dibahas khusus sebenarnya di pertemuan ke-12. Jadi ini hanya pertemuan ke-12, pertemuan ke-10, 10 ya. Jadi pertemuan ke-10 nanti akan dibahas sendiri. Jadi ini untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi di wilayah lokasi. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, ini nggak akan saya jabarkan ya. Intinya di sini nanti kita menghitung jumlah tripnya antara kota I dan kota J. Misalnya nanti Jogja dengan Solo, karena banyak ternyata orang Solo dan Jogja tersebut yang mobilitasnya juga lumayan tinggi. Nah, B ini adalah pangkat dari D. Bisa kita buktikan bahwa ketika nanti kita cari B-nya itu terbukti hasilnya adalah 2. Atau kalau nggak mau pakai 2, gimana Bu caranya? Bisa nggak kita, karena kan belum tentu sama B-nya, bisa 1,9, 1,8, ya tergantung dari data yang kita miliki. Boleh nggak Bu kita buktikan? Ada sendiri rumusnya. Nanti di teori gravitasi, daya dorong, daya tarik juga akan kita lihat. Kemudian, nah ini, jadi kalau ditanya tadi memilih lokasi itu bagusnya pakai teori yang mana dari sekian banyak teori. Nah, di sini kesimpulannya tidak ada sebuah teori tunggal yang bisa menetapkan di mana lokasi produksi sebaiknya dipilih. Jadi nggak bisa hanya pakai Weber, pakai Christoller atau pakai yang lain itu menentukan yang lebih baik. Maka di sini untuk mendapatkan lokasi industri yang besar dan baik itu secara komprehensif diperlukan gabungan dari berbagai pengetahuan dan disiplin. Jadi nanti bisa digabungkan antara teorinya Weber, teorinya Christoller, teorinya gravitasi dan yang lain untuk menemukan titik industri yang tepat yang dipilih oleh perkotaan atau dipilih oleh perencana wilayah gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita katakan satu teori yang lebih baik. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham? Oke. Terakhir di sini ada faktor yang bisa dipertimbangkan, yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ketersediaannya bahan baku. Makanya tadi kalau pakai teorinya Christoller dia mau lebih dekat bahan baku atau dekat pasar gitu kan pilihannya ya. Lalu ada upah tenaga kerja, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar lokal, aksesibilitas dan stabilitas politik, karena politik mempengaruhi juga untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengusaha atau produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, jelas? Mungkin papernya, Bu. Oke, gimana Dika? Itu kan terakhir pertemuan 12 ya, Bu, yang kumpul papernya. Iya, pertemuan ke-12 ya? Iya. Itu analisisnya berarti pakai yang pertemuan kemarin itu, Bu. Gimana? Analisis untuk papernya itu pakai yang pertemuan kemarin. Kan nanti kan kalian buat ini kan kajian
kajian ekonomi regional ya? Iya. Misal Dika ambil tentang Dika tentang apa ya? NTB. Iya, sub yang dibahas potensi atau apa? Kayaknya ya potensinya mungkin. Potensinya atau keuangannya nanti bisa diambil dari situ aja, ambil dari subbabnya. Jadi kalau mau dijelasin semuanya kan banyak tuh indikator-indikator makronya. Nah, kamu ambil yang mana yang lebih relevan. Jadi bisa dijelaskan jadi lebih spesifik dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun kurun waktu 5 tahun itu bisa dijelaskan. Misal kondisi potensinya atau misalnya kondisi keuangan daerahnya atau misalnya pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Jadi banyak sekali yang bisa digambarkan sebenarnya dari data-data yang sudah ada di PI. Gitu. Jelas? Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Izin bertanya Bu, terkait paper juga itu kan subbabnya tuh yang ada kesejahteraan juga itu bukan ya Bu? Termasuk bisa dibahas ya? Saya nggak buka portalnya nih. Ya pokoknya nanti yang kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan ya, itu dari awal bahwa nanti kamu bisa pilih dari 5 indikator tersebut. Misalnya ada beberapa indikator, kamu pilih dari salah satu indikatornya kamu bahas di situ gitu. Jadi nggak perlu bahas seluruh indikator makro yang tersedia, tapi pilih salah satunya saja indikator yang tersedia di dalam kajian regionalnya gitu. Baik Itu Bu, kasih. Rofi. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Karena hari ini sebenarnya materinya sudah disampaikan jelas sama si kelompoknya Mardika, jadi saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan. Mungkin itu saja